pahlawan yang turut berjuang menjaga integrasi bangsa tahun 1945 sampai 1965. Yang pertama ada Franz Kaisepo. Ia lahir di Pulau Biak pada 10 Oktober 1921 dan wafat pada 10 April 1979. Pada tanggal 10 Mei 1946, ia berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka dan menjadi anggota delegasi Papua dalam Konferensi Malino Sulawesi Selatan. Ia menentang pembentukan negara Indonesia Timur karena tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Lalu ia mengusulkan Papua masuk Karisidenan Sulawesi Selatan. Pada tahun 1948, ia ikut menentang pemberontakan rakyat Biak melawan Belanda. Pada tahun 1949, ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke konferensi Meja Bundar di Den Haag. Pada tahun 1961, ia mendirikan Parpol Irian sebagian Indonesia. Dan pada tahun 1960, ia berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PPRA dimenangkan masyarakat yang mau Papua bergabung dengan Republik Indonesia. Yang kedua ada Silas Papare. Ia lahir di Papua pada 18 Desember 1918 dan wafat pada 7 Maret 1973. Ia membentuk Komite Indonesia Merdeka yang bertujuan untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi. Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Ia juga membentuk Badan Perjuangan di Irian di Yogyakarta. Ia juga mewakili Irian Barat sebagai delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York. Ia juga berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Yang ketiga ada Martin Inde. Ia lahir di Depapare pada Maret 1912 dan wafat pada 17 Juli 1984. Ia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda sebelum Jepang masuk. Ia juga menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka. Ia memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda. Akibatnya, Belanda menangkap dan memenjarakan masuknya Papua ke wilayah Indonesia. Yang keempat ada Sultan Hamengkubuwono IX. Ia lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912 dan wafat pada 2 Oktober 1988. Pada tahun 1940, Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi raja. 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945, ia menyatakan Yogyakarta adalah bagian dari NKRI. Pada 19 Agustus 1945, ia mengucapkan selamat kepada Soekarno-Hatta yang menjadi presiden dan wakil presiden. Pada 20 Agustus 1945, ia menyatakan berdiri di belakang Soekarno-Hatta. Pada 5 September 1945, ia memberi beberapa amanat. Ia memberi banyak fasilitas dan bantuan untuk pemerintahan RI. Ia juga menolak tawaran Belanda yang mau menjadikannya raja seluruh Jawa untuk memisahkan ia dengan Indonesia. Yang kelima ada Sultan Syarif Qasim II. Ia lahir pada 1 Desember 1893 dan wafat pada 23 April 1968. Ia dinobatkan menjadi Raja Siak Indarapura pada tahun 1985 saat berusia 21 tahun. Ia menyerahkan harta senilai 1 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Ia membentuk Komite Nasional Indonesia, TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Ia mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak para raja untuk memihak Republik. Ia menyuplai makanan untuk para laskar saat revolusi kemerdekaan pecah. Ia menolak tawaran Van Mook untuk menjadi Sultan Boneka dan dianugerahi pahlawan nasional. Yang keenam ada Ismail Marzuki. Ia lahir di Jakarta pada 11 Mei 1914 dan wafat pada 25 Mei 1958. Ia berhasil mengarang lagu O Sarinah di usia 17 tahun. Lagu ciptaannya syarat akan nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan tanah air. Ia juga menciptakan lagu rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, Ketika Terjadi Bandung Lautan Api, Selendang Sutra saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang waktu itu, dan Sepasang Mata Bola yang menggambarkan harapan rakyat Indonesia untuk merdeka. Meski memiliki penyakit TBC, ia tetap semangat berjuang.
Yang terakhir ada Opu Daeng Risaju. Ia lahir di Palopo pada 1880 dan wafat pada 10 Februari 1964. Ia merupakan pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonial Belanda. Pada 14 Januari 1930, ia mendirikan cabang PSII di Palopo. Pada tahun 1933, ia berangkat ke Jawa dengan menjual kekayaannya untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII. Sekian, terima kasih.